Shalom, selamat pagi kepada seluruh jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita akan datang beribadah kepada Tuhan. Saya persilahkan kepada seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Dan kita akan memulai ibadah ini dengan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Kebaktian Umum Gereja Kristen Kalam Kudus Medan, Minggu 21 Februari 2021, dibuka dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita, dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Firman Tuhan yang akan menuntun kita sepanjang ibadah pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-58 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Bukan berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang-orang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hati dan seluruh keberadaan kita hari ini untuk kita datang memuji memuliakan Tuhan. Hormat bagi Allah Bapa. Terpujilah Engkau Allah, pencipta langit dan bumi.
Allah pemilik hidup kami, bahkan Allah yang terus berkarya di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah yang adalah pengasih dan penyayang atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Engkau telah melayakkan seluruh jemaat Tuhan untuk datang beribadah kepadamu ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya ketika kami datang saat ini di hadapan-Mu, Engkau yang melihat setiap keberadaan kami. Dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan, atas segala apapun yang kami jalani di sepanjang hari-hari yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Karena itu Tuhan Yesus, kami menyadari tidak lepas dari segala apapun yang kami jalani, semuanya itu Tuhan seringkali menyakiti hati Engkau. Kami sering gagal untuk kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Karena itu ya Bapa, kami memohon belas kasihan Tuhan boleh mengampuni kami dan menyucikan kami, sehingga pada saat ini Tuhan, anugerah Tuhan boleh melayakkan kami untuk mulut bibir kami boleh mengagungkan, memuji dan memuliakan Engkau. Bahkan hati kami disucikan dan dikuduskan oleh Tuhan, agar seluruh keberadaan kami saat ini ya Bapa boleh memuji memuliakan Engkau dengan sungguh-sungguh, dan Engkau berkenan atas setiap ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, ini doa kami, Tuhan tolong memimpin seluruh ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kita akan membaca kitab Mazmur pasal yang ke-116 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Jemaat dipersilakan untuk ikut membacanya dari perangkat yang sudah tersedia. Kita akan bergantian membacanya. Saya akan membaca ayat ganjil kepada seluruh jemaat mengikuti ayat-ayat yang genap. Terluput dari belenggu maut, aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah menelilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana, aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku percaya, sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimana akan aku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya persilahkan untuk berdiri dan kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali memuji memuliakan Tuhan. Hatiku selalu rindu akan Yesus. Biarlah pujian ini benar-benar membawa kita sungguh-sungguh merindukan akan kasih Yesus di dalam kehidupan kita, agar kita dapat mengasihi Yesus sebagaimana Tuhan Yesus yang sudah mengasihi hidup kita. Kita nyanyikan pujian, hatiku selalu rindu akan Yesus. Kerinduan Tuhan bagi kita, bahwa kita selalu rindu kepada Dia, menuntun kita, menolong kita, agar apa yang kita jalani, yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kita boleh memuliakan Tuhan, karena Tuhan Yesus mengasihi hidup kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari seluruh jemaat dipersilahkan untuk boleh memberikan persembahan kepada Tuhan melalui rekening BCA ataupun langsung datang ke sekretariat gereja. Kita nyanyikan pujian, pakailah ku bagai pelita. Meski kecil namun
Yesus Kristus, dipersilahkan untuk berdiri dan kita akan membawa persembahan kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Pujian kami sungguh mengingatkan kami ya Bapa. Kami yang telah menerima anugerah keselamatan daripadamu. Engkau jadikan kami sebagai pelita, agar kehidupan kami boleh menyinari bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Khususnya Tuhan, orang-orang yang belum percaya, belum mengenal akan kasih-Mu ya Bapa. Bapa dalam surga, kami sungguh rindu Engkau memperlengkapi kami. Bukan saja melalui harta benda kami, tetapi Tuhan atas kesadaran kami untuk mengingat bahwa hidup kami adalah hidup yang telah ditebus, yang telah diselamatkan melalui pengorbanan dan penderitaan Yesus di kayu salib, yang membawa kami kemenangan, sehingga kami tahu Tuhan, hidup kami boleh mendapatkan anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa pada pagi hari ini. Belas kasihan Tuhan telah menuntun seluruh jemaat, membawa kami Tuhan untuk datang kepada Tuhan di dalam persembahan yang kami berikan. Tuhan Yesus, Engkau memakai setiap persembahan ini, dan Engkau yang boleh menyucikan dan menguduskannya, sehingga di dalam setiap pekerjaan dan pelayanan yang masih Tuhan percayakan melalui Gereja Kristen Kalam Kudus yang ada di Medan, kami yakin Tuhan, rupiah demi rupiah yang telah Engkau kumpulkan Tuhan melalui seluruh berkat-berkat yang diberikan oleh jemaat-Mu, Tuhan akan mengembangkan pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan melalui gereja ini. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat Tuhan, usaha dan pekerjaan mereka. Walaupun saat ini Tuhan di masa-masa pandemik sangat sulit bagi mereka Tuhan untuk terus berjuang memperbaiki perekonomian setelah kami mengalami pasca lockdown Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika seluruh umat Tuhan mempersembahkan, bahkan membawa seluruh kehidupan kami kepada Tuhan, maka kami yakin ya Bapa, Engkau yang akan menuntun kami, mengarahkan kami, agar kami sungguh-sungguh bekerja takut akan Tuhan. Apapun saat ini, sekecil apapun usaha yang kami sedang kerjakan, Tuhan Engkau yang berbelas kasihan menolong kami, agar di dalam usaha dan pekerjaan yang kami lakukan, kami sungguh-sungguh tahu kami bekerja untuk Tuhan, kami bertanggung jawab untuk Tuhan, karena kami bersyukur hidup yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami melalui usaha dan pekerjaan tersebut, Tuhan telah memenuhi dan memelihara akan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh ya Bapa, oleh karena sakit penyakit yang mereka derita saat ini, kami memohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Engkau menjamah mereka, melawat mereka, memberikan kekuatan kepada mereka. Sekalipun mungkin tubuh mereka saat ini Tuhan masih lemah, masih merasakan sakit, tapi Tuhan ketika Engkau berbelas kasihan kepada setiap saudara-saudara kami yang saat ini terbaring oleh karena tidak mampu melakukan aktivitas sebagaimana mestinya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, bahkan penghiburan bagi mereka untuk tetap percaya dan meyakini akan kasih Tuhan yang tidak pernah dibatasi oleh apapun, sehingga mereka yakin hidup mereka sudah sempurna karena Tuhan Yesus hadir mengasihi mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan untuk seluruh pelayanan yang Tuhan percayakan melalui Gereja Kristen Kalam Kudus. Tuhan tolong kami, mampukan kami Tuhan di masa-masa pandemik ini, giatkan hati kami untuk terus melayani Tuhan melalui apapun yang saat ini yang Tuhan percayakan kepada kami. Sungguh Tuhan, berikan kami pemahaman yang benar, agar kami tahu Tuhan bagaimana cara yang Kau kehendaki bagi kami, di dalam kami mengasihi Engkau, di dalam kami melayani Engkau. Karena itu Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang menolong kami, memberikan kami semangat, agar di tengah-tengah pandemi sekalipun Tuhan, hati kami tetap berkobar untuk kami boleh melayani Tuhan sebagai rasa syukur kami atas berkat yang masih Tuhan anugerahkan melalui kehidupan bahkan orang-orang yang kami kasihi yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara, kiranya Tuhan berbelas kasihan juga, memberkati para pemimpin yang Tuhan percayakan, presiden, wakil presiden, seluruh jajaran pemerintahan. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong mereka, segala upaya yang mereka pikirkan untuk terus mendatangkan damai sejahtera di tengah-tengah bangsa kami ini Tuhan. Mari Tuhan Yesus, biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan Tuhan pakai seluruh umat
Tuhan yang ada di Indonesia ini sungguh-sungguh taat kepada Tuhan melalui segala kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Karena itu menolong kami Tuhan untuk kami mendatangkan sejahtera di kota di mana Tuhan izinkan kami untuk menikmati kehidupan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau terus berbelas kasihan bagi kami, menuntun kehidupan kami di masa-masa pandemik ini Tuhan. Ada banyak tantangan kami untuk jauh daripada Tuhan. Ada banyak keinginan kami untuk terus Tuhan memenuhi akan keinginan-keinginan daging kami. Namun Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang terus menolong kami agar kehidupan kami sungguh-sungguh Tuhan diarahkan untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Tuhan yang berbelas kasihan menuntun seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Dipersilahkan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Ramaria Ritonga. Dan kita akan menyanyikan pujian kita. Menyenangkan hati Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita mempersiapkan diri kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami boleh datang beribadah kepada Tuhan, sekalipun sampai saat ini Tuhan, kami masih beribadah di rumah bersama dengan keluarga kami masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau tetap hadir di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, menolong kami, tak kala kami membaca merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, ya Tuhan. Sehingga ya Bapa, apa yang Engkau ingin nyatakan bagi kami, dapat kami mengerti dan kami dapat hidupi seturut dengan kehendak-Mu dan dengan pertolongan-Mu. Hamba-Mu menyerahkan diri kepadamu agar Engkau menolong dan menopang untuk dapat memperkatakan kebenaran firman-Mu. Terpuji Engkau ya Tuhan,
Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan melihat bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dari Markus 2 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22. Saya akan membacakan dari tempat ini, jemaat sekalian dapat mengikuti di rumah kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman, kita akan disebut orang-orang yang berbahagia jika kita membaca merenungkan firman Tuhan serta melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada waktu saya kecil saat masih di kampung, ada hal-hal yang dilakukan, yang diwariskan turun-temurun. Contoh, saat ada kilat terlihat menyambar, maka orang tua mengajari untuk mengucapkan "hus". Atau kalau malam pintu ditutup, entah pintu depan ataupun pintu belakang, maka sapu itu biasanya sapu ijuk, itu dibalikkan di belakang pintu. Jadi gagangnya ke lantai, lalu ijuknya itu yang nyandar di pintu. Dan ini dilakukan dari nenek moyang, turun-temurun, diteruskan, yang sebenarnya nggak tahu maknanya apa. Dan setelah kemudian saya bertanya dan tidak mengerti untuk apa, dan pada akhirnya saya tidak melakukannya lagi. Terkadang dalam kegiatan kerohanian, hal ini juga bisa dilakukan atau terjadi, di mana aktivitas atau ritual keagamaan itu dilakukan tidak lagi dimaknai sebagaimana mestinya, tetapi terus dilakukan dan maknanya sudah melenceng dari yang sesungguhnya.
Tetapi apa yang dilakukan itu, yang sudah terus-menerus itu dianggap bahwa itulah yang benar. Dan ketika dikembalikan ke arah yang hakikatnya, yang sesungguhnya, pada akhirnya itu menjadi kontroversial. Sesuatu yang dianggap menyalahi apa yang sesungguhnya. Nah, itulah yang kita melihat ketika dalam tema kita, pengajaran Yesus yang kontroversial. 2. Hal puasa. Nah, kita melihat di dalam ayat yang ke-18 dikatakan bahwa ada orang-orang yang datang dan bertanya kepada Yesus, mengapa murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Kalau kita melihat memang dalam hukum Musa mengatur tentang puasa atau waktu puasa, ada 1 kali dalam 1 tahun, yaitu pada hari pendamaian. Itu dapat kita lihat di dalam Imamat 16 ayat 29 sampai 31. Dibuat aturan-aturan apa yang akan mereka lakukan pada hari pendamaian itu, dan mereka wajib berpuasa pada waktu itu. Namun kita dapati pada praktek selanjutnya, para pemimpin agama Yahudi mengatur waktu puasa itu melebihi hukum Musa. Bahkan mereka mengatur bahwa puasa itu dilakukan 2 kali dalam seminggu, yaitu hari Senin dan hari Kamis. Dan kalau kita teringat tentang orang Farisi yang berdoa dengan pemungut cukai, ini menjadi satu kebanggaan bagi dia yang menganggap bahwa dia begitu layak di hadapan Tuhan karena dia berpuasa 2 kali dalam seminggu. Nah, kita melihat orang-orang Yahudi sangat disiplin di dalam melakukan itu. Sehingga bagi mereka puasa itu dimaknai menjadi satu hal yang dijadikan menjadi satu jasa, satu prestasi yang mereka bisa tunjukkan sebagai hal yang kemudian mereka bisa nyatakan itu adalah hal yang membuat mereka layak di hadapan Allah. Mereka mungkin menganggap bahwa ini dengan puasa ini membuat Allah terkesan atas mereka. Sehingga Allah menjadi goyah. Apa yang tadinya sudah dirancangkan, ditetapkan oleh Allah untuk tidak Allah lakukan bagi mereka. Tapi dengan mereka berpuasa, maka Tuhan mungkin akan mencurahkan kebaikan-kebaikannya kepada mereka. Puasa juga mereka maknai menjadi sebuah lencana kesalehan, di mana mereka akan menunjukkan diri mereka sebagai orang saleh, yang mana orang-orang akan melihat mereka dan mereka akan mendapat penghormatan atas apa yang mereka lakukan. Pada ayat 19 sampai 22, Tuhan Yesus memberikan 3 penggambaran untuk menjawab komplain sehubungan dengan murid-muridnya tidak berpuasa. Nah, kita melihat hal ini dan jawaban Tuhan Yesus atas ini dengan memberikan 3 penggambaran ini tidak dimaksudkan dengan mewajibkan untuk puasa atau melarang untuk puasa. Bukan. Karena kalau kita melihat bahwa Tuhan Yesus
bukan anti berpuasa. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus sebelum dia memulai pelayanannya, setelah dia dibaptis, dia berpuasa 40 hari 40 malam. Nah, di dalam kesempatan ini kita melihat Tuhan Yesus menggunakannya untuk menjelaskan makna puasa yang sesungguhnya. Tetapi bukan hanya makna puasa semata, tetapi esensi dari tatkala mereka harus melakukan hukum Taurat. Nah, kita melihat 3 penggambaran yang Tuhan Yesus berikan. Yang pertama, sahabat mempelai laki-laki. Ayat 19 sampai ayat 20, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa, tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tuhan Yesus mengambil sebuah penggambaran di mana tentang mempelai, yang mana itu adalah suasana pesta, yang tidak mungkin dalam suasana pesta orang kemudian berpuasa dengan wajah yang muram durja. Tentunya orang akan bergembira. Nah, di dalam perjanjian lama kita dapati bahwa hubungan Allah dengan umatnya digambarkan seperti mempelai laki-laki itu adalah Tuhan, dan mempelai wanita atau perempuan itu adalah Israel. Nah, di sini Tuhan Yesus menggambarkan dirinya yang adalah anak Allah sebagai mempelai laki-laki dan sedang bersama dengan murid-muridnya menikmati akan sukacita keberadaan dari mempelai itu sendiri. Dan itulah alasannya dikatakan bahwa saat itu tidak mungkin mereka berpuasa. Tetapi akan ada waktunya, dan itu secara tidak langsung Yesus mengunjuk kepada dia akan diambil atau dia akan mati dan disalibkan. Hal yang berikutnya yang kita dapati, Tuhan Yesus membuat penggambaran yang kedua dan yang ketiga, sebenarnya ini hampir sama maknanya, yaitu menambah secari kain baru pada baju yang lama. Artinya ketika ada baju yang lama koyak, lalu kemudian kain yang baru diambil, kain baru biasanya itu belum susut. Kalau kemudian dia dicuci, dia akan susut. Jadi ketika kain yang baru ini dijahitkan ke kain yang lama yang sudah koyak, besar kemungkinan ketika dicuci, kain baru itu akan nyusut dan makin merobek dari kain yang lama ini. Maknanya adalah kedatangan Yesus yang sebenarnya menggenapi hukum Musa tidak mungkin kemudian dipakai dengan apa yang mereka terapkan pada waktu itu, yang sebenarnya banyak aturan-aturan yang sudah ditambahkan dengan tradisi dan adat istiadatnya. Nah, hal yang sama juga dengan ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa mengisi anggur baru dengan ke dalam kantong kulit yang tua. Ayat 22 dikatakan, demikian juga tidak seorang pun mengisi anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu sehingga anggur itu dan kantongnya kedua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Nah, kita dapati hampir hal yang sama, yaitu bagaimana
bangsa Yahudi di dalam mereka memaknai akan aturan-aturan termasuk puasa yang sedang mereka persoalkan pada waktu itu adalah hal-hal yang mereka ambil sebagai satu aturan memang dari dulu, tetapi yang mereka sudah gabung-gabung dengan apa yang mereka sebut dengan tradisi. Contohnya saja, yang Tuhan inginkan, wajibkan adalah 1 kali dalam 1 tahun. Tapi mereka sudah membuat sedemikian rupa aturan sampai 2 kali dalam 1 minggu. Dan apa yang mereka maknai di dalam puasa itu sangat jauh berbeda daripada apa yang Allah inginkan ketika hal itu disampaikan. Nah, itu sebabnya ketika Tuhan Yesus mengatakan anggur yang baru ketika dikenakan kepada atau dimasukkan ke dalam kantong yang tua, maka kantong yang tua yang sudah tidak bisa lentur, ketika anggur baru itu kemudian fermentasi, maka pada akhirnya kantong itu akan rusak, anggurnya terbuang, dan pada akhirnya semua menjadi sia-sia. Nah, apa yang kita mau lihat di dalam bagian ini? Tak kala orang Yahudi mempersoalkan puasa, murid-murid Yesus dikatakan tidak berpuasa. Nah, kalau kita melihat sebenarnya yang Tuhan Yesus ingin katakan di sini bukan persoalan dia nggak setuju dengan puasa, tetapi dia mau mengkoreksi mereka ketika mereka mempersoalkan puasa, apa sebenarnya yang mereka maknai di dalamnya. Apakah itu menjadi satu bagian yang mana mereka terus dapat menikmati relasi mereka dengan Tuhan sebagaimana Tuhan ketika menetapkan itu untuk mereka lakukan, merendahkan diri untuk kemudian hubungan mereka dengan Tuhan semakin terbangun. Tetapi kita dapati sesungguhnya makna daripada puasa yang mereka jalankan itu sudah sangat jauh berbeda dari hal yang seharusnya. Mereka hanya sekadar melakukan pengulangan-pengulangan yang terus ditambahkan dan yang memperberat kehidupan mereka yang sebenarnya semakin jauh dari apa yang seharusnya mereka maknai. Itu sebabnya di dalam Yesaya 58 ayat 3 sampai ayat 6. Tadi ada 2 ayat yang dibacakan di dalam nats pembimbing. Bagaimana mereka memaknainya? Mereka puasa tapi kehidupan mereka jauh daripada apa yang Tuhan inginkan. Puasa yang seharusnya merendahkan diri untuk memperkenankan hati Tuhan. Bukan itu mereka maknai. Justru mereka menganggap dengan puasa itu akan semakin meninggikan diri mereka. Sementara praktek kehidupan mereka justru jauh daripada apa yang Tuhan inginkan untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Itu sebabnya kita dapati tadi jelas sekali dikatakan di dalam Yesaya 58 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh inikah puasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri? Jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain sarung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah kau sebut berpuasa,
mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan. Kita dapati di dalam bagian ini, di dalam ritual mereka melakukan puasa, sesungguhnya hidup mereka jauh daripada apa yang Tuhan inginkan untuk mereka hidupi. Artinya bahwa di dalam mereka melakukan ibadah itu adalah sebuah pengulangan yang tanpa makna. Nah, itu sebabnya dikatakan Tuhan Yesus datang dan memberikan makna yang baru, yaitu bagaimana Dia datang untuk membangun satu hubungan yang baru dengan umatnya. Ketika Dia kemudian datang hadir sebagai mempelai untuk umatnya, kemudian menikmati sukacita, dan kemudian Yesus sebagai kegenapan atau penggenapan dari hukum itu sendiri kembali memberikan makna bahwa tak kalah aturan-aturan yang Allah berikan di dalam hukum Taurat, termasuk di dalam berpuasa, adalah untuk bagaimana kembali mereka menikmati relasi yang indah di dalam Tuhan. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kedatangan Yesus yang membawa suasana baru, suasana yang sama sekali berbeda dengan yang lama dalam hal berpuasa ini, seharusnya ini yang Tuhan Yesus inginkan untuk dimaknai. Bagi orang Farisi, puasa adalah status rohani dan kesalehan yang membedakan. Dia berbeda dengan orang lain. Dia lebih saleh, dia lebih baik hidupnya. Tetapi Yesus memberi makna bahwa bukan untuk manusia puasa itu, tetapi justru membangun relasi kita dengan Allah untuk kehidupan yang berkenan kepada Allah. Nah, kalau kita melihat di bagian ini, seharusnya kita belajar supaya di dalam kehidupan kita memaknai, menjalankan ritual ibadah kita, kita harus terus memandang kepada apa yang Tuhan Yesus inginkan. Kita harus belajar satu. Di dalam kepengikutan kita kepada Tuhan, hal yang perlu kita harus yakini, percayai, hidupi adalah Yesus yang datang untuk membaharui relasi manusia berdosa dengan Allah. Lewat kematian Yesus di atas kayu salib yang pada akhirnya menjadi korban untuk kita diterima oleh Allah, untuk menjadi manusia baru yang dibangun relasinya dengan Allah. Seharusnya di dalam kita kemudian menjalani hubungan ini, kita harus juga memaknai akan ritual-ritual atau kewajiban-kewajiban keagamaan kita, bukan lagi dengan cara yang lama. Kadang-kadang kita pun harus perlu koreksi. Ketika kita dalam kehidupan kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh menerima Yesus dalam hidup kita yang memperbaharui kehidupan kita? Dan kemudian ketika kita sudah menerima itu, di dalam apa yang kita lakukan, misalkan di dalam ibadah kita, apa yang kita maknai ketika kita beribadah setiap minggu? Apakah mungkin ada orang yang berpikir, oh enggak apa-apa, enggak beribadah pun enggak apa-apa. Atau ada orang yang berpikir, iya ya, ibadah itu wajib. Kalau enggak beribadah enggak enak. Itu adalah pola yang lama. Yang seharusnya adalah ketika kita sudah di dalam Kristus, kita juga mempunyai satu pembaharuan di dalam memaknai ketika kita ibadah.
itu adalah kesempatan kita bersekutu dengan Tuhan. Untuk kita membangun satu relasi yang khusus dengan Tuhan, dengan waktu yang khusus. Kita datang di hadapan Tuhan untuk mengagungkan, untuk memuliakan Dia. Jadi kita tidak lagi melakukan ritual-ritual itu tanpa makna. Suatu pengulangan yang terus karena orang lain melakukannya. Tidak. Tetapi kita akan maknai. Karena kehidupan kita yang sudah diperbaharui. Sekarang kita akan memaknai ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Sebagai satu. Membangun relasi yang indah dekat dengan Tuhan. Demikian juga. Di dalam ketika kita melakukan aturan-aturan yang Tuhan berikan. Bukan berarti setelah kita percaya kepada Tuhan. Bahwa apa yang Tuhan berikan sebagai perintah-perintahnya gak berlaku lagi bagi kita. Karena Rasul Paulus juga mengatakan. Memang dia tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Tetapi dia tetap hidup di dalam hukum Allah, hukum Kristus. Tetapi sekarang dimaknai ketika kita melakukan itu bukan lagi sebagai sesuatu yang kita lakukan untuk menaati hukum secara legalistik. Artinya kita melakukan itu karena sudah diaturkan. Sudah diaturkan. Ya sudah diaturkan. Lakukan sudah diaturkan. Bukan lagi seperti itu. Tetapi ketika kita melakukan. Karena kita menyadari kita adalah anak-anak yang sudah dikasihi. Umat kekasih Allah. Maka kita dengan sukacita, dengan kasih. Melakukan apapun yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Untuk kita hidupi. Misalkan di dalam kita mengasihi sesama. Di dalam kita melakukan menolong sesama. Di dalam kita mengerjakan akan pekerjaan Tuhan. Bukan lagi sebagai satu kewajiban seperti seorang hamba. Yang budak. Yang dengan terpaksa melakukan. Tetapi di dalam relasi yang baru. Karena Tuhan mengasihi kita. Maka kita akan melakukan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Dan tentunya dengan sikap yang seperti itu. Ketika kita melakukan itu. Tidak ada lagi sebuah tekanan yang berat. Yang membuat kita rasanya dengan terpaksa melakukannya. Sebaliknya. Kita akan dengan sukacita melakukan apapun yang Tuhan ingin untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Karena kita telah memaknai dengan makna yang baru yang Tuhan anugerahkan. Di mana semua yang kita lakukan itu adalah untuk menyatakan cinta kasih kita kepada Tuhan yang sudah mengasihi kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari di dalam perjalanan kehidupan kita, mari kita melakukan kewajiban-kewajiban agama yang kita akan lakukan. Bukan lagi dengan keterpaksaan sebagai satu aturan-aturan yang harus kita lakukan secara legalistik. Tetapi dengan makna Tuhan yang sudah mengasihi. Aku mengasihi Tuhan. Ketika beribadah, ini adalah anugerah untuk aku datang memuji dan menyembah Tuhan. Ketika diberi kesempatan untuk melayani, ini adalah kehormatan. Karena aku bisa berdiri di hadapan Raja di atas segala raja untuk mengagungkan dan memuliakan Dia. Ketika aku mempersembahkan hidupku dan apapun yang aku miliki. Ini adalah satu kesempatan untuk boleh kembali mengingat akan kemurahan Tuhan yang sudah memberkati kehidupanku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Menggenapkan semua tuntutan hukum Taurat. Dan Tuhan Yesus memberikan makna yang baru tak kala Dia telah menerima kita
di dalam apa yang sudah dikerjakannya di atas kayu salib. Biarlah kita juga di dalam kepengikutan kita kepada Dia dengan melakukan apa yang harus kita lakukan. Mari kita lakukan semua itu dengan sukacita dan menunjukkan kasih kita kepada Dia yang sudah sedemikian mengasihi hidup kita. Sehingga dalam sepanjang perjalanan hidup kita akan menikmati sukacita dan indahnya menjalani hidup karena Tuhan ada senantiasa bersama dengan kita, menolong dan menopang kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami ucapkan kepadamu tak kala Engkau lewat apa yang Engkau ajarkan mengenai puasa. Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami bahwa kehadiran dan kedatangan-Mu di tengah dunia ini memberikan sesuatu yang baru, memperbaharui kehidupan kami dan memaknai akan kewajiban agama kami, kehidupan kami di dalam relasi yang sudah Engkau perbaharui. Kami juga memaknainya dengan hal yang baru. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami. Tolong kami Tuhan, agar dalam perjalanan kehidupan ini, sungguh Tuhan, relasi yang sudah Engkau bangun ketika Engkau menerima kami menjadi anak dan milik-Mu, ini menjadi satu tolak ukur bagi kami untuk kami dapat menjalani hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Pimpin kami, khususnya di dalam masa-masa yang sulit ini Tuhan. Masa pandemik ini kami mohon agar Engkau juga yang terus menolong kami Tuhan. Membawa kami di dalam kondisi-kondisi yang yang sangat berat untuk kami jalani. Biarlah kami boleh meyakini Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau yang terus menopang kami, Engkau menjaga kami. Dan berikanlah kami iman percaya untuk terus berharap bersandar kepada Engkau. Hal yang terbaik yaitu keselamatan hidup yang kekal telah Engkau anugerahkan bagi kami. Biarlah ya Tuhan, kami meyakini ketika Engkau juga izinkan kami tetap hidup dan kuat dalam hidup ini, itu juga hal yang mudah Engkau beri. Tapi ketika Engkau juga mengizinkan terjadi hal-hal yang menyulitkan bagi hidup kami, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Saat ini kami masih berdoa menyerahkan untuk mamanya Ibu Roswita yang dalam kondisi sakit ya Tuhan. Mohon Engkau berbelas kasihan bagi Ibu Liliana. Tuhan agar Engkau juga menolong dia, menopang dia ya Tuhan. Di dalam rencana dan rancangan-Mu bagi dia. Biar kiranya Engkau juga Tuhan memberikan kepulihan bagi dia. Ini yang kami rindukan. Kalau ini ada dalam rencana-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh keluarga, pimpin mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan doksologi. Mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Kristus, pulanglah. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk boleh menghayati kembali akan kepengikutan kita kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan dalam kehidupan. Kita tetap bersuka cita dan kita terus memuliakan Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Doa teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kami tim pelayan Gereja Kristen Kalam Kudus Medan, Minggu 21 Februari 2021 mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.